Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kami adalah keluarga di dalam Tuhan, kami adalah bersaudara. Bapa kami satu, yaitu Allah Bapa di surga, yang melalui Kristus Yesus, anak Allah yang tunggal, kami telah dijembatani masuk. Kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini tadi telah disampaikan oleh Pak Alex, kita masuk ke bulan ke-6 ya di tahun ini. Dan kita sampai kepada urutan pembacaan firman Tuhan ya, untuk kita renungkan bersama di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saudara kita membaca bersama 6 ayat ini. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah dapatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita membacanya bertanggapan. Ayat ganjil akan saya bacakan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum merenungkan lebih jauh ayat ini, saya ingin mengajak kita berpikir hari ini. Menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian, lebih mudah mana bersatu atau hidup bersama? Halo? Bersatu atau hidup bersama? Lebih mudah mana? Mari kita bersatu. Setuju? Setuju. Agak gampang ya. Tapi susah juga sih ya bersatu ya. Tapi kalau kemudian, kalau bersatu, ayo kita hidup bersama. Susah nggak? Lebih susah mana, bersatu atau bersama? Suami istri gitu ya. Waktu dulu masih pacaran, kita mencoba mencocok-cocokkan. Hei, gadis itu pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Berarti cocok. Benar ya? Wah, dia suka warna hitam, saya juga suka warna hitam. Berarti cocok. Apalagi dia suka soto Lamongan. Nah, tadi Bu Dewi bilang soto Lamongan ada yang enak, nanti saya mau ditraktir katanya. Saya juga suka soto Lamongan, berarti cocok. Bahkan istri saya orang Batak, ya, Boru Hasibuan. Orang Batak suka makan apa? Saksang. Ya, suatu hari saya bawa pergi ke Surabaya, lalu kemudian makan rujak cingur. Ada yang tahu rujak cingur? Warnanya indah, hitam seperti lumpur, betul ya? Lalu sayur dicampur, lontong campur, cingur itu apa ya? Hidungnya sapi, ditaruh di situ juga saudara. Tidak banyak orang di luar orang Surabaya suka rujak cingur. Ya, begitu istri saya, waktu itu pacar, ya saya perkenalkan kepada orang tua, bawa ke Surabaya, makan rujak cingur. Begitu lihat rujak cingur dia bilang, wah belum makan loh padahal. Dia cocok, ini kayak saksang. Saudara tahu saksang? Saksang itu daging, ada B1, ada B2, betul ya, Imelda ya, Horas, Inang. Lalu dimasaknya sedemikian rupa, warnanya juga seperti lumpur juga, mirip-mirip sama rujak cingur. Jadi istri saya itu dulu begitu suka mencocok-cocokkannya sampai dia berkata, ini sama dengan saksang, saya pasti suka. Itu kalau pacaran saudara, dicocok-cocokkan. Lalu kemudian menikah, disatukan dalam Tuhan, diberkati di gereja. Begitu pacaran cocok,
Begitu dipersatukan, hidup bersama, cekcok, cekcok, cekcok. Betul ya? Saudara yang sudah menikah senyum-senyum, yang masih pacaran tunggu tanggal mainnya. Ya, saudara sekalian, hidup bersatu memang nggak mudah. Bersatu itu nggak mudah. Ada dasar-dasar yang menjadi kesatuan, bukan sama-sama cocok suka rujak cingur atau apa. Kesatuan gereja, kesatuan antar umat Tuhan dibangun oleh Tuhan sendiri. Kalau tidak bisa manusia bersatu. Tapi kemudian hidup bersama juga adalah hal yang tidak mudah. Karena itu menuntut bagaimana hidup tanggung jawab kita bersama. Kalau di dalam pernikahan itu namanya habituasi, pembiasaan hidup bersama. Dan itu adalah pekerjaan, pelajarannya susah sekali. Kita harus belajar karakternya dan sebagainya. Dari cocok menjadi cekcok. Ya, kalau nggak hati-hati, ya bubar. Betul ya? Jadi saudara sekalian, kalau begitu bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan? Saudara, di pasal 1 sampai pasal yang ketiga, Efesus menjelaskan tentang ajaibnya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, tentang besarnya warisan surgawi yang disediakan bagi kita. Bahkan kemudian di pasal 2 bagian akhir, pasal 3 menceritakan bahwa kita dipersatukan sebagai keluarga kerajaan Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Yunani, Yahudi. Tidak ada perbedaan antara orang Jawa, orang Chinese, orang Sunda, orang Batak, orang Ambon. Kita semua satu keluarga, amin. Nah kalau gitu ayo hidup bersama. Nah pusing kan? Bagaimana itu? Maka saudara sekalian, bagian selanjutnya kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 sampai 3 menceritakan besar anugerah Tuhan yang ajaib secara pengajaran. Ayat 4 sampai ayat 6 kita akan belajar bagaimana praktisnya hidup itu, iman itu kita hidupkan dalam hidup bersama. Saudara, ayat yang tadi kita baca mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk hidup bersama. Dan beberapa hal itu dalam ayat 2 dan 3 bicara bahwa ada karakter-karakter yang harus kita hidupkan supaya kita bisa hidup bukan hanya bersatu, bersama, cocok, sinergi, menjadi kemuliaan Tuhan. Orang boleh melihat seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Orang melihat kita adalah umatnya karena kita bisa sanggup hidup bersatu bersama. Amin. Nah saudara sekalian, kalau gitu bagaimana cara memelihara kesatuan dan hidup bersama itu? Saudara, ada 5 karakter yang diajarkan di dalam 2 ayat yang begitu padat ini. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara, apa itu rendah hati? Rendah hati sama rendah diri sama enggak? Rendah diri itu apa? Minder. Ya, minder, merasa dirinya kurang, sehingga tidak berani berinteraksi, tidak berani bergaul dengan orang, tidak berani melayani, dan sebagainya. Tapi rendah hati bukan itu. Saudara, kata rendah hati ini, di dalam bahasa Yunaninya sebetulnya oleh orang-orang Romawi dan Yunani yang hidup pada masa itu, bukanlah kata yang baik dan populer. Dalam bahasa Yunani sebetulnya menggunakan kata tapainos. Tapainos itu artinya adalah suatu hal yang rendah, slavish, budak. Tetapi di dalam Alkitab, Paulus kemudian mengubah kata tapainos itu menjadi tapainoprosune. Tapainos itu adalah rendah, tapi pren atau prones itu di sini, posunes itu, kata dasarnya adalah pren, itu artinya adalah dari kedalaman hati. Inner perspektif. Kerendahan yang bukan karena dihina orang dianggap rendah, tapi kerendahan diri yang didasarkan atas kesadaran yang mendalam tentang siapa saya dari perspektif yang paling dalam. Setelah hal ini tidak mudah. Kenapa? Karena manusia cenderung menempatkan diri menjadi tokoh di dalam hidupnya sendiri. Betul nggak? Kalau saudara foto bersama, selesai foto bersama, nanti biasanya rupanya SOP-nya GKI Karawaci gitu ya. Habis melayani seluruh tim pemusik, liturgis dan sebagainya, foto bersama. Kemarin saya rapat baru tahu, oh itu rupanya adalah SOP-nya. Kalau saudara mau ikut foto sekalian boleh, kita bikin SOP baru. Kalau saudara foto bersama, selesai foto bersama, yang saudara lihat siapa? Halo? Diri sendiri. Kayak lupa sama wajah sendiri. Ada 5 foto yang kita cari adalah mana wajah saya. Waktu foto bersama, saya
kurang senyum. Waktu foto kedua ada senyumnya dikit tapi kurang indah. Foto ketiga ini terserah orang lain senyum nggak senyum. Terserah orang lain lagi gini-gini, kita nggak mau tahu. Yang penting foto saya bagus atau enggak, betul nggak? Jujur saudara? Jujur begitu. Sama saya juga begitu juga sih. Saudara, manusia cenderung melihat dirinya penting. Oleh sebab itu orang yang mau rendah hati pun kadang-kadang mengatakan, saya adalah orang yang paling rendah hati. Kalau orang mengatakan saya adalah orang yang paling rendah hati, maka dia sudah menjadi orang yang paling sombong dalam rendah hati. Jadi paradoks. Saudara, kalau gitu bagaimana sih rendah hati itu? Saya suka apa yang ditulis dalam beberapa buku tafsir dan dikatakan begini, bahwa kerendahan hati itu bukan terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan diri dengan orang lain, kadang-kadang kita masuk kepada rendah diri, minder. Atau kalau kita ternyata lebih baik dari orang lain, kita jadi sombong. Tetapi rendah hati itu adalah sandingkan dirimu di hadapan Tuhan, di sebelah Tuhan. Bandingkan dirimu dengan Kristus. Bandingkan dirimu dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya manusia. Maka engkau akan sadar bahwa hidupmu bukan siapa-siapa. Engkau dan saya adalah orang berdosa yang harusnya dihakimi dan dihukum. Betul enggak? Saudara, itulah sikap, kebajikan, karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen di dalam hidup bersama, hidup bergereja, termasuk dalam hidup suami istri, termasuk hidup di dalam pergaulan kita, rendah hati. Siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan bandingkan dengan orang lain. Tetapi saya ini, kalau kita sadar, saya pun adalah orang yang berdosa itu, yang harusnya dimurkai. Hanya oleh anugerah Tuhan saya dilayakkan. William Barclay mengatakan begini, kerendahan hati Kristiani timbul dari apa? Dari menempatkan kehidupan kita di samping kehidupan Kristus dan di dalam terang tuntutan Tuhan. Lalu tanyakan dalam hati, layakkah saya? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Saudara, jangan mencari hormat atau merasa hebat. Sadari bahwa di hadapan Tuhan kita ini adalah orang yang berdosa. Amin. Hanya anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita ini boleh bebas dari dosa. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 8 dikatakan, kita ini bukan karena perbuatan baik atau usaha kita diselamatkan. Amin. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang tinggi hati. Bertemu dengan siapapun kita sadar bahwa saya adalah orang yang diampuni itu. Hanya anugerah Tuhan saja. Saya boleh hidup. Hanya anugerah Tuhan saja membuat saya bisa melayani, berdiri di mimbar atau melayani dalam pelayanan apapun. Hanya karena anugerah Tuhan saya boleh menjadi orang yang bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Bukan karena kaya saya. Tapi karena saya telah diberkati Tuhan. Saya mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Amin. Maka saudara, tiap orang Kristen, gereja, yang dimana tiap anggotanya memiliki kerendahan hatian seperti itu, tidak akan pernah klaim soal jasa. Saya dulu yang bangun gereja ini, saya yang memberikan ini, saya adalah orang yang merintis, saya adalah orang yang melayani paling capek dan sebagainya. Tidak. Karena saya adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Amin. Saudara, ini menjadi langkah pertama dari 5 virtue, 5 karakter luhur yang paling penting yang mendasari karakter yang lainnya. Maka saudara sekalian, rendah hati itu adalah apa? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan bandingkan diri dengan sesama. Tanyakan, siapa diri saya di hadapan Kristus, layakkah saya? Amin. Setiap kali saudara melayani, datang ke gereja, bersekutu, berinteraksi, terapkan pertanyaan itu. Maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam kerendahan hatian itu. Kita menjadi orang yang baik, yang lembut, yang mampu Tuhan pakai. Saudara, John Stott berkata begini, kerendahan hati merupakan syarat mutlak
bagi terciptanya kesatuan. Tapi kecongkakan akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan. Sebaliknya, kerendahan hati menimbulkan kedamaian. Maafkan saya kalau ada typo, saya sudah mulai tua, mata saya seringkali lihat tulisan kembar. Ya, saudara sekalian, kerendahan hati menjadi dasar pertama untuk kesatuan. Tapi kecongkakan menimbulkan perpecahan. Saudara, saya anjurkan saudara membaca satu buku yang baik. Satu buku berjudul The Case for Grace, karangan dari Lee Strobel. The Case for Grace. Dia punya buku judulnya depannya selalu The Case for Christ, The Case for apa begitu ya, for faith. Nah, tapi buku The Case for Grace itu indah sekali untuk kita belajar memahami apa itu anugerah Tuhan. Di dalam salah satu babnya, dia menceritakan tentang seorang yang bernama Jude Whitelight gitu ya, Jude Wilhite ya. Jude Wilhite, saudara bisa baca di bab ketiganya. Jadi setiap bab itu story tentang bagaimana orang mengalami anugerah Tuhan. Jude Wilhite adalah seorang yang dari mudanya hidupnya jatuh ke dalam narkoba, hidup yang rusak, sampai akhirnya dia bertobat. Ketika dia bertobat, akhirnya dia memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dia sekolah teologi, dan masa ketika dia bertobat itu membuat dia mengatakan bahwa saya ingin memaksakan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik, melayani yang terbaik, berkorban yang terbaik buat Tuhan. Baik nggak itu? Baik nggak saudara? Baik. Kita harus saudara bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Tapi saudara sekalian, dia melakukan dengan luar biasa. Dia bilang, saya berkorban, mendermakan uang saya, sampai saya punya cuma satu baju, satu celana jeans, sama satu sepatu. Sisanya, uangnya dia bagikan buat orang lain. Waktu dia melayani lebih sungguh-sungguh di gereja daripada yang lainnya. Orang lain bekerja 40 jam seminggu, dia bekerja 2 kali lipat dari orang lain di gereja. Bagus nggak? Kayaknya bagus ya. Gembalanya mendengar hal itu, lalu kemudian memanggil Jude Wilhite. Dia berkata begini, Jude Wilhite, kalau kamu masih tetap melayani dengan cara yang seperti itu, saya akan pecat kamu. Orang yang dedikasinya sungguh-sungguh, berkorbannya luar biasa. Sama pendeta dikatakan, kalau kamu masih melakukan seperti itu, saya pecat kamu. Jude Wilhite bingung, kenapa? Akhirnya pendetanya mengajarkan, kamu melayani adalah karena anugerah. Grace, based on grace. Ya. Jadi grace based ministry pelayanan yang berdasarkan anugerah. Kamu sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan sukacita lakukan itu. Tapi yang terjadi, kamu bukan melayani dengan itu. Kamu tanpa sadar sedang melayani dengan performance based ministry. Kamu melayani dengan berbasis performa. Kamu pikir kalau kamu lakukan yang terbaik, kamu lebih hebat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kamu mulai menjadi orang yang iritatif. Kamu menuntut orang lain bekerja seperti kamu, melayani seperti kamu. Kamu merendahkan orang lain, kamu mulai suka murung, eker-ekeran. Apa itu eker-ekeran bahasa Perancisnya? Suka bertengkar. Kamu suka bertengkar, mengkritik orang. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Lihat saya berkorban seperti ini. Apa yang kamu lakukan buat gereja ini, buat Tuhan? Jude Wilhite akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan ternyata telah terbalik. Bukan didorong oleh anugerah untuk melayani Tuhan. Tapi akhirnya performance based, berbasis performa diri. Lalu kemudian mulai menghakimi orang yang tidak melakukan seperti itu. Rendah hati adalah menempatkan diri. Saya pun orang berdosa. Saya sedang bertumbuh. Ayo kita bertumbuh bersama. Amin. Saudara, keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Kerendahan hati menimbulkan kesatuan. Berikutnya, saudara, bagaimana memelihara kesatuan dan hidup bersama. Saudara, ada kata berikutnya yaitu lemah lembut. Lemah lembut itu menggunakan kata proutes.
Saudara, kata prautes itu adalah watak yang lembut. Prautes atau lemah lembut itu adalah disebut juga dengan gentle strength, kekuatan yang lembut, yaitu apa? Mampu mengendalikan diri, menempatkan diri selalu lembut di dalam kaitannya hidup bersama, di dalam kaitannya dengan orang lain. Kata lemah lembut itu adalah mampu mengendalikan emosinya untuk bisa berelasi dengan baik, menerima dengan baik apa yang ada dengan kelembutan hati. Saudara, saya suka apa yang ditulis di dalam satu commentary dikatakan, kelemah lembutan adalah semangat yang membuat kita menerima perlakuan Allah terhadap kita tanpa membantah dan melawan. Demikian juga ketika bicara tentang orang, lemah lembut itu adalah juga menerima dengan sabar atas luka-luka yang dilakukan manusia kepada kita. Karena kita berpikir bahwa hal itu diizinkan Tuhan untuk mendera dan menyucikan kita. Saudara, Musa di perjanjian lama disebut orang yang lembut hati. Saudara tahu apa yang dialami Musa? Dikomplain, diprotes sama orang-orang yang dipimpin. Padahal dikeluarkan dari perbudakan menuju tanah Kanaan yang baik. Tapi dia malah diprotes. Puncaknya dia diprotes sama siapa? Bukan sama orang Israel pengikutnya. Tapi bahkan oleh saudara kandungnya sendiri. Yaitu Miriam dan Harun. Memprotes, mengatakan, memang siapa yang angkat kamu jadi Allah, jadi pemimpin atas kami? Memang apa kelebihan kamu dibanding saya? Itu kata Miriam. Tuhan sampai marah memberikan kusta kepada Harun dan Miriam. Tapi Musa berkata, Tuhan, tolong jangan lakukan itu Tuhan. So sekalian, itulah orang yang lembut hati. Dia mampu menerima bahkan luka-lukanya. Dengan kesadaran bahwa itu pun adalah cara yang mungkin Tuhan bisa pakai untuk membentuk dirinya. Sehingga tidak menjadi orang yang provokatif, tidak mudah terprovok juga. Itulah lemah lembut. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lemah lembut, terimalah dan perlakukan saudara seiman. Sebagai rekan perjalanan iman dan sebagai cara Tuhan membentuk kita. Amin. Saudara, ketika kita hidup bersama, kita bisa bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Kembali ke pernikahan kami. Saya orang Surabaya. Orang Surabaya lemah lembut saudara ya. Oh enggak, itu orang Solo ya. Orang Surabaya kalau ngomong, wah langsung strike, jebar, gitu kan. Teman sendiri aja, kalau kita sudah akrab, kita panggil teman sendiri dengan panggilan, maaf gitu ya. Enggak enak manggilnya. Ada umpatan-umpatan yang kasar, tapi kalau itu diucapkan kepada teman akrab kita, semakin mengakrabkan kita. Betul ya? Ketemu sama istri saya orang Batak. Ya, oh rasbah. Begitu ya Pak Abdon ya. Maka saudara bisa bayangkan saudara kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam keluarga kami. Betul enggak? Ya. Tetapi kita belajar apa itu namanya lembut hati. Demikian juga di antara kita di sini ada orang Batak, ada orang Ambon, orang Makassar. Kalau saya lakukan absensi di sini, mungkin ada berapa? Ada 10 suku ada? Betul ya? Wah bahkan lengkap kalau suku bangsa kita tambahin, ada yang dari China, ada yang Pak Kim dari Korea. Gitu ya. Ada nanti siapa lagi dari mana. Saudara sekalian, kita ini kaya dengan beragam. Maka kita membutuhkan rendah hati dan lemah lembut itu. Amin. Itulah cara hidup orang Kristen dalam kehidupan bersama. Bagaimana memelihara kesatuan dan hidup bersama? Saudara, yang ketiga, virtue yang ketiga saudara sekalian adalah sabar. Masih ingat sabar? Sabar ada datang hari ini. Sabar adalah salah satu anggota Sanctus ya. Saudara nanti ganti nama. Kalau ketemu sabar jangan panggil sabar, panggil makrotumia. Nah ya. Sabar itu artinya menggunakan bahasa Yunaninya makrotumia. Ada juga yang hupomone, ada perbedaannya, tapi lain kali aja kita bahasnya ya. Makrotumia itu apa? Makrotumia itu adalah kesabaran, daya tahan terhadap tekanan, ya, suatu kegigihan. Bahkan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Long suffering itu apa? Panjang sabar terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau terjemahannya adalah terjemahan langsungnya,
apa? Suffering yang long, betul ya? Artinya tahan di dalam penderitaan yang panjang gitu ya. Dan secara khusus makrotumia itu bicara tentang orang adalah bicara apa? Sabar terhadap kesalahan orang. Mampu mengampuni, tidak cepat-cepat mau balas dendam. Di Jakarta itu adalah hal yang susah bukan? Begitu kita keluar gereja sebentar lagi, lalu kemudian di pojokan Taman Sari dipepet orang, apa yang saudara lakukan? Lalu kita langsung keluarkan, buka jendela kita, lalu kita keluarkan semua kebun binatang, taman safari, dan pet shop dan semuanya, saudara ya. Kita caci maki orang. Apa yang orang lakukan kita cenderung membalas. Tetapi makrotumiah adalah sabar. Saudara, kesabaran yang seperti apa, saudara sekalian? Saudara, sabar itu artinya adalah belajar menerima kelemahan orang lain dan mengampuni dengan tolok ukurnya mengingat. Saya pun adalah orang yang diampuni dan diterima oleh Tuhan. Amin. Maka ini ada hubungannya tadi dengan virtue yang pertama, dengan karakter yang pertama itu, yaitu rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, mustahil kita bisa sabar. Tapi kalau kita rendah hati, kita tahu bahwa kita ini pun adalah manusia berdosa yang dengan kelemahannya, kita ini bersandar pada anugerah Tuhan yang mengampuni dan menerima kita. Maka kita bisa melihat orang lain dan belajar, iya ya, saya harus sabar. Amin. Saudara enggak amin? Saudara enggak yakin bisa sabar? Saya kasih contoh, saya bukan orang yang sabar juga, saya orang Surabaya, saudara. Suatu hari istri saya pulang, kembali ngomongin istri, kebetulan Semu Ita enggak datang hari ini. Dia pelayanan sore, jadi dia mesti berdoa panjang kalau pagi hari. Jadi saudara, suatu hari saya pulang ke rumah, mendapatkan kejutan dari Semu Ita. Dia berkata, sorry. Kenapa sorry? Pintu expander bonyok. Begitu ya, ditabrak? Enggak. Terus kenapa? Kamu lihat sendiri aja. Dengan takut-takut Semu Ita begitu. Maka kemudian saya lihat, aneh. Pintu belakangnya saudara bisa di pinggirannya plenyok begitu saudara. Bempernya enggak apa-apa. Lalu saya tanya, bagaimana bisa begini? Tentu saja dengan nada begini saudara. Saya orang yang lemah lembut. Enggak, benar-benar saya enggak marah kok. Kan ada asuransi. Lalu saya bilang begini, kok bisa begitu ya tabrakannya kok agak aneh gitu. Lalu dia bilang begini, iya tadi kan baru belanja dari supermall. Lalu kemudian waktu mau parkir ke rumah, buka dulu pintu belakang. Barang turunin. Habis barang sudah diturunin, masuk ke mobil, mobil dimundurin. Pintu masih dibuka. Sehingga kemudian pintu yang terbuka kena tiang rumah. Makanya pelenyoknya aneh begitu. Saya katakan, tapi karena saya belajar untuk sabar sebagai suami. Saya katakan, tidak apa-apa, ada asuransi. Tapi di sini mendidih di hati, saudara ya. Saya katakan, lain kali ya harusnya lihat dulu. Tapi saya nggak ngomong begitu, saudara. Saya kan orang sabar. Saya klaim asuransi. Asuransi punya waktu 30 hari bukan? 90 hari. Ya, 90 hari untuk terakhir masuk ke bengkel. Jadi setelah diklaim masih ada batas 90 hari untuk masukin ke bengkel. Saudara belum genap 3 bulan. Belum genap 90 hari, habis saya klaim di asuransi. Sebulan setelah Semu Ita mundur nabrakin pintu itu. Saya kemudian pulang dari belanja melakukan hal yang sama. Mau marah sama siapa? Akhirnya saya malu-malu berkata, terus lihat. Kamu pun juga punya kelemahan. Betul ya? Dan itu sering saya jumpai. Beberapa hari yang lalu, Semu Ita berangkat. Cepat-cepat, sudah berangkat kurang lebih 5 menit, kembali lagi ke rumah. Ada apa? Saya bilang, ini anak sudah sekolah akan terlambat. Dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma HP. Gitu ya. HP ketinggalan saudara. Dan cari lama sekali HP, padahal anak sudah akan terlambat. Saya bantuin cari. Lalu begitu pergi saya katakan, aduh, jangan suka lupa HP gitulah kan anak jadi terlambat. Tapi dalam hati, saya nggak ngomong sama Semu Ita. Jangan katakan itu.
Kecuali nanti dia lihat rekaman YouTube nih. Saudara, baru 1 minggu itu kejadian. Seminggu berikutnya, gantian. Saya pulang ke rumah saudara. Jadi saya baru berangkat ngantar anak sekolah, baru sampai Taman Bromo depan situ. Lalu balik lagi cepat-cepat. Kenapa? HP ketinggalan. Dan saya cari lebih lama dari Semuita. Bongkar sana, bongkar sini, anak jadi terlambat. Mulai tua. Jadi saya belajar dari Tuhan apa? Tuhan sudah lama bilang sama saya, Petrus, jangan suka ngomel dan marah kepada istri, kepada keluarga. Kamu pun juga adalah orang yang bisa buat salah. Betul enggak? Saudara, sabar itu harus didasarkan atas rendah hati tadi itu. Kalau saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan, jangan bandingkan diri pada orang lain, tapi lihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang lemah, terbatas dan bisa buat salah. Amin. Maka kita akan belajar untuk makrotumiah. Menjadi orang yang sabar. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Belajarlah menerima kelemahan orang, mengampuni, dan sama seperti kita pun diterima dan diampuni Tuhan. Ada typonya, ya, dannya salah tempat. Ya, jadi belajar menerima dan mengampuni. Mengampuni itu gampang kok. Loseroni yang lalu pernah mengkhotbahkan bukan di bulan Januari, lalu ada ilustrasi yang dipakai, jurnal dari John Hopkins Hospital. Dari riset dikatakan begini, bahwa orang yang punya kesadaran bahwa tidak ada orang yang sempurna, maka ketika dia disakiti hati, ada orang buat salah sama dia, maka sebelum orang itu minta maaf, kita pun sudah bisa mengampuni, memaafkan. Kenapa? Karena sadar bahwa kita pun adalah orang yang tidak sempurna. Bisa buat salah. Amin, saudara. Saudara, bagaimana memelihara kesatuan dan hidup bersama? Berikutnya adalah agape. Saudara, agape ini menarik. Ya, di dalam bahasa Yunani aslinya, ya pada masa itu, kata agape adalah kata yang susah diartikan karena jarang dipakai. Yang ada adalah eros. Eros itu adalah cinta alamiah antara pria dan wanita, yaitu cinta nafsu, berhubungan dengan seksualitas. Itu eros. Ada cinta yang lain, yaitu namanya filia. Itu adalah cinta persaudaraan antara saudara, antara orang-orang sekumpulan bisa mengasihi. Itu namanya filia. Itu alamiah. Kita dibaikin sama orang, kita balas baik, betul nggak? Ada kasih yang lain, yaitu storge. Storge itu cinta papa kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Itu pun alamiah, betul nggak? Kalau orang tua nggak cinta anak malah aneh, betul nggak? Anak nggak cinta orang tua, aneh nggak? Aneh. Tapi yang dipakai di dalam ayat ini bukan cinta filia atau storge yang melambangkan keluarga, persaudaraan. Yang digunakan adalah agape. Agape adalah suatu cinta dengan satu pilihan moral. Cinta yang menggunakan pilihan moralnya Tuhan, yaitu apa yang Tuhan sukai. Sehingga cinta ini bukan bicara soal emosinya, tetapi ada yang goodwill untuk melakukan kebaikan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Bahkan kepada musuh kita atau orang yang tidak kita cintai. Maka yang namanya agape ini menembus semuanya itu. William Barclay berkata begini, agape itu adalah suatu kebajikan yang tidak terkalahkan. Tidak peduli apa yang orang itu lakukan terhadap kita. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukan kita. Tidak peduli bagaimana dia menghina kita atau melukai kita atau membuat kita sedih. Hal itu tidak akan pernah menimbulkan kepahitan yang menyerang hati kita. Tidak akan mengurangi tindakan kita untuk melimpahkan kebaikan buat orang tersebut. Gampang atau mudah? Hah? Gampang atau mudah? Manusia tidak bisa melakukan itu. Allah melakukan itu. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa dalam hukuman. Di dalam maut itu. Tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus melakukannya. Allah Bapa kasihnya besar. Tuhan Yesus melakukannya di kayu salib untuk kita. Itulah agape.
Dan kita, saudara dan saya sudah mengalami itu dan sebentar lagi kita akan mengingat karya Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kita tiap bulan diingatkan, Tuhan Yesus mau agape kepada saudara dan saya. Dan Tuhan ingin supaya agapenya itu disalurkan dalam hidup kita kepada sesama. Apalagi kepada sesama saudara seiman. Amin. Maka saudara sekalian, firman Tuhan bukan hanya berhenti kepada slogan agape itu. Di dalam ayat tadi yang kita baca dikatakan, agapelah dengan wujud yang praktis, yaitu saling membantu. Dalam hidup bergereja, kasih itu tidak boleh hanya slogan. Kasih itu harusnya muncul di dalam tindakan praktis. Amin. Mari kita baca bersama-sama virtue keempat ini. 1, 2, 3. Kasih. Praktekkan kasih Tuhan dalam hidup bersama melalui hal-hal praktis yang dapat Anda lakukan. Apa hal praktis yang dapat dilakukan? Sudah akhir-akhir ini saya menjumpai setiap orang yang kemudian saya ucapin selamat ulang tahun lalu saya tanyakan, apa pokok doa? Responnya senang. Musa, ya Musa titip doa. Bahkan kemarin hari biasa, hari kerja ada ibu-ibu datang kemari, dekorasi, lalu pulang saya katakan, Bu, apa kabar? Ada pokok doa apa? Dia kaget, mau pamitan ditanya ada pokok doa apa. Rasanya senang diperhatikan. Saudara senang nggak didoakan? Halo? Senang nggak didoakan? Kalau senang nanti pulang gereja, tanya sebelahnya sebelum pulang. Jangan hanya selamat hari Minggu. Tanya, ada pokok doa apa yang bisa saya doakan? Kalau saudara melihat ada yang sakit, teleponin, tanyakan apa yang bisa saya lakukan. Saudara, saya punya kebiasaan dulu saya di training customer service. Jadi kalau ditelepon orang, di WA orang cuma, selamat siang Pak Petrus, enggak ada lanjutannya, biasanya saya jawab, selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Kalau ditelepon, ada yang bisa saya bantu? Ya itu kebiasaan dulu di training saudara. Tapi lakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan ingin titipkan di dalam diri saudara. Rupert Martinias, seorang pendeta besar pada zamannya, memiliki satu adagium yang begitu indah. Dalam hidup bersama dia katakan, on the essentials, unity. On the non-essentials, liberty. In everything, charity. Bagus ya? Di dalam hal yang prinsip, maka kita harus bersatu. Di dalam hal yang tidak prinsip, itu bebas. Jangan paksakan orang, itu menimbulkan pertengkaran. Tetapi di dalam segala hal, kasih. Amin. Ayo kita hidupkan itu di dalam hidup bersama kita di gereja. Terakhir saudara sekalian, yang kelima virtue-nya dari ayat yang pendek ini adalah damai sejahtera. Irene. Saudara, Irene itu sendiri artinya dalam bahasa aslinya, kata dasarnya adalah eiro yang artinya to join. Diikat, mengikatkan diri di dalam kesatuan. Itu Irene. Artinya apa? Hidup harmoni antar orang. Tapi di dalam ayat ini ditambahin lagi, dalam ikatan damai sejahtera. Ada kata ikatan. Saudara, artinya apa? Ayo sungguh-sungguh mengupayakan, mengikatkan diri menjadi bagian dari kebersamaan kita sebagai umat Tuhan. Makanya ada kata berusahalah. Kata berusahalah itu adalah bagaimana mempercepat, bagaimana mengerahkan diri untuk sungguh-sungguh mewujudkannya. Kesatuan hidup Kristen adalah kesatuan yang ajaib Tuhan yang telah memulainya. Tapi juga kesatuan yang rawan karena kita punya latar belakang yang berbeda, latar belakang suku, pendidikan, karakter, tetapi semuanya sekalian itu dimungkinkan. Maka yang terakhir mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera, utamakan kesatuan dan perdamaian yang telah Tuhan ciptakan di antara kita. Amin. Itu diutamakan. Jangan pernah menggadaikan kesatuan dan perdamaian demi opini, demi ingin menang sendiri, demi harga diri. Persatuan di dalam Tuhan harus kita utamakan dalam hidup bersama. Amin. Saudara, ini menjadi dasar untuk nantinya pembahasan di dalam minggu-minggu selanjutnya. Sepanjang bulan ini
kita akan belajar bagaimana menjalin relasi di dalam gereja, menjalin relasi dengan istri atau suami, menjalin relasi dengan anak atau orang tua. Tapi dasarnya adalah apa yang barusan dikatakan. Saudara Johnny Erickson Tada, seorang yang lumpuh pada waktu dia renang, ya lompat dari atas ke bawah air, akhirnya dia lumpuh. Tapi dia seorang Kristen yang baik, melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam hidupnya. Dia berkata begini, orang percaya tidak diminta untuk menyatukan diri. Kita sudah menjadi satu. Kita diharapkan untuk bertindak sebagaimana seharusnya orang yang telah bersatu itu. Amin. Apakah saudara adalah orang yang telah bersatu dan disatukan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu di dalam kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya. Dan supaya kami menghidupkan kesatuan yang Tuhan telah letakkan dasarnya, yang Tuhan telah bangun, dan yang Tuhan rindukan itu terjadi di dalam hidup kami bersama di gereja-Mu sebagai keluarga kerajaan Allah. Yang Tuhan inginkan terjadi di dalam keluarga kami antara suami istri, antara anak dan orang tua. Berikan kami ya Tuhan hati yang rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan mengutamakan damai sejahtera, kesatuan itu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.